Kita mau ngambil apa, Pak? Kacang panjang. Kalau bahasa Lomboknya kacang panjang apa, Pak? Antap. Kita mau ngambil antap. Oh, antap. Buah antap untuk sayur. Nah, teman-teman kalau mau lihat ini tulisan apa? Satgas, Pak. Di belakang, Pak. Coba lihat. Satgas COVID-19 Selebung Rembige. Halo teman-teman semua, saya Yusril Mahendra. Hari ini saya mau ngajak teman-teman datangi satu tempat. Ketika dulu saya masih jadi mahasiswa, saya pernah KKN di tempat ini. Konten kali ini untuk merefleksi kembali ingatan teman-teman, untuk nostalgia balik. Mungkin ada yang mau mengingat kembali memori ketika kuliah kerja nyata dulu ketika jadi mahasiswa. Atau mungkin buat yang belum menjadi mahasiswa, minimal teman-teman bisa lihat gambaran gimana sih kehidupan nantinya ketika jadi mahasiswa dan melakukan kuliah kerja nyata. Nah teman-teman semua, jadi di konten kali ini saya mau datangi salah satu orang yang saya anggap sebagai orang tua di tempat KKN dulu. Karena di tempat beliau saya makan, tempat beliau saya tidur, bahkan bicarain tentang hal-hal yang sifatnya kritis kepada pemerintah pun itu saya lakukan di rumah beliau ketika waktu itu KKN dan duduk bersama dengan warga waktu itu. Nah teman-teman semua, sebelum saya lanjut, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengerti apa itu KKN. Jadi KKN itu adalah kuliah kerja nyata, salah satu program dari perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, ya, sebagai manifestasi dari ya program Tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Nah, ini pasti seluruh mahasiswa yang sudah memasuki masa kuliah akhir pasti wajib mengikuti yang namanya kuliah kerja nyata. Oke, teman-teman semua, ayo ikuti keseruannya. Oke teman-teman semua, bentar lagi udah mau nyampe di tempat dulu saya KKN. Ya, ini udah masuk di pedesaan. Teman-teman bisa lihat backgroundnya di belakang. Itu udah persawahan ya. Itu luar biasa. Natural sekali. Sekarang teman-teman bisa lihat ya, ini adalah desa sebelum desa tempat saya KKN. Dan cuaca hari ini agak mendung ya. Mudah-mudahan vlog hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menginspirasi kita semua. Jadi ini memang yang membedakan antara desa dengan kota ya. Jadi kalau di pedesaan itu semuanya masih sangat asri, masih sangat hijau ya. Ada pohon, ada persawahan. Kalau di kota kita nggak bisa nemuin hal yang kayak gini nih. Kita nggak bisa nemuin ini. Tapi kalau di desa, ya, apalagi di tempat saya KKN, wow, very beautiful. Dan teman-teman semua, sekarang kita udah mau masuk di desanya ya. Tempat saya KKN dulu, dimana pemandangannya luar biasa ya. Di situ ada gunung, terus ada persawahan, dan ini yang mungkin selalu membuat kita rindu tempat-tempat kita di mana pernah menjalani kehidupan ya, pengabdian bersama masyarakat ketika dulu jadi mahasiswa. Ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang nggak bakalan bisa terulang lagi kapanpun. Nama desanya adalah Desa Selebung Rembige. Jadi Desa Selebung Rembige itu berada di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jeneprie. Jadi kalau orang Lombok itu teman-teman yang unik ya, orang Lombok itu nyebut huruf A itu jadi E. Ya, dan itu sangat sulit untuk orang-orang timur. Biasanya orang timur itu
E-nya susah sekali ditekuk. Jadi agak ragu-ragu kita kalau menyebut misalkan selebung rembige itu. Ya begitulah, ini adalah pasar desanya. Jadi dulu waktu saya KKN ya, saya itu tinggalnya di kantor desa ya. Kalau ini kantor desanya, ini adalah puskesmas dari desanya. Nah ini kan memberi memori kembali, mengingatkan saya sama keadaan dulu ya. Terus ini, nah teman-teman bisa lihat di sana, yang saya zoom paling pojok itu adalah tempat saya tidur dulu ketika KKN. Jadi aula yang itu belum ada dulu. Dulu yang ada baru yang ini. Nah di sini tempat saya tidur bersama 9 teman lainnya, dan ya itu KKN yang kita nikmati selama 45 hari. Oke, selamat datang di Desa Selebung Rembige, desa yang cantik ya, masyarakatnya yang ramah, dan yang paling penting buat teman-teman dimanapun ya, yang pernah KKN, kita jangan pernah lupa bahwa di tempat kita KKN adalah salah satu tempat yang menempa diri kita, tempat kita mengabdi. Dan buat teman-teman yang mau KKN ke depan, ya contoh gambaran tempat KKN ya kayak gini, pedesaan ya, pasti kita akan bertemu dengan masyarakat, dengan warga yang keseharian kerjanya misalkan seperti ini ya, kerjaannya di sawah, pekerjaan yang ya sederhana tapi cukup untuk menghidupi keluarga. Oh itu kita buat hari rumah kepala dusun ya. Jadi yang mau saya datang itu adalah rumah kepala dusun. Kepala desanya kabarnya sedang nggak di rumah ya. Nah, ini jalan di desanya masih sama seperti ketika saya KKN. Jadi di sini teman-teman semua, tempat saya jalan dulu ya, jalan kalau berkegiatan. Biasanya kan kalau kita KKN ya, ini gambaran juga buat teman-teman nanti yang mungkin akan KKN. Ketika kita KKN, kuliah kerja nyata, maka di situ ada program kerja. Nah, program kerja itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi desa. Seperti itu. Jadi pengabdian masyarakat kita itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi desanya. Pertama, potensi apa yang dimiliki oleh desa yang bisa diberdayakan oleh teman-teman KKN bersama dengan pemerintah desa. Kemudian masalah apa yang sekiranya bisa kita berikan solusi ya bersama dengan pemerintah desa, dengan ya, teman-teman KKN. Jadi dua garis besar itu menjadi standar baku ketika kita ingin menjalankan program kerja di tempat KKN. Jadi ini ada amak kake kayaknya ini jalan ya. Wah, luar biasa, itu pakai topi khas Lombok ya. Jadi topi khas untuk orang-orang di desa, biasanya untuk pergi ke sawah yang bentuknya kerucut ya, dianyam dari lontar ataupun dianyam dari daun pandan. Oke, kita udah mau nyampe di ujung desa, dan tempat dari Pak Kadusnya itu kita belok kanan di sini. Nah, masuknya di sini. Oke, mantap. Kondisi desa dan jalanannya teman-teman bisa lihat berlubang-lubang. Inilah desa. Ini desa. Bukan hanya di desa, di kota aja kita bisa nemuin hal yang kayak gini. Jalannya sempit dan teman-teman di sini banyak sekali. Biasa kalau di desa itu masyarakatnya memang mayoritas pekerjaannya itu sebagai petani ya, atau enggak peternak. Nah, di desa Selebung Rembige ini memang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani ya. Masyarakatnya bekerja sebagai peternak juga, peternak bebek ya. Mudah-mudahan mobilnya bisa masuk sampai ke dalam karena jalan ini super sempit, cukup untuk satu mobil saja, dan kondisi jalannya masih sama seperti dulu, tidak rata.
Bahkan ada yang lebih ngeri, di dekat rumah kepala dusun itu bahkan jalannya belum di hot mix ya. Jalannya belum di aspal. Nah, ini perlu mendapatkan atensi dari pemerintah. Sekali lagi, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya para anggota dewan juga, dapil desa ini juga harus punya atensi bahwa siapa lagi yang mereka harus perjuangkan kalau bukan rakyatnya, kalau bukan masyarakat yang menjadi ya orang-orang yang dia wakili. Nah, itu harusnya dipikirkan oleh para pejabat ya, kepala daerah ataupun para anggota dewan. Nah, ini kita lagi mau masuk turunan, jalannya sempit teman-teman. Iya, oke. Oh, ternyata bisa masuk mobil. Aman berarti kalau mobil bisa sampai masuk. Kalau dulu di sini belum di hot mix sama sekali, belum. Tapi kalau sekarang ya cuman pengerasan aja sih, nggak sampai halus sekali jalannya. Karena ini masih goyang-goyang, kita rasain, masih goyang-goyang. Ya, tapi itulah nikmatnya hidup di desa. Kita bisa langsung interaksi antara masyarakat. Kalau di kota kan masyarakatnya atau warganya itu sangat individual. Tapi kalau di desa itu keakraban antara warganya itu sangat kuat. Emosional mereka tuh sangat kuat. Ya. Ini kondisinya ya. Oh, ini jalannya sampai di sini aja yang dikerasin, dan masuk di sini jalannya kembali rusak betul. Jalannya sangat-sangat tidak rata ya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa jalan-jalan yang seperti ini harusnya menjadi atensi dari pemerintah ya. Karena bagaimanapun masyarakat mempunyai hak yang sama. Baik itu masyarakat di kota maupun masyarakat di desa, di perkampungan, itu punya hak yang sama. Untuk apa? Untuk mendapatkan fasilitas terbaik dari pemerintah, fasilitas terbaik dari negara. Nggak ada yang bisa menjadi pembeda gitu loh. Apalagi kan kalau kita tahu sebenarnya ya uang-uang yang di kota itu kan kebanyakan juga berasal dari desa, dari sumber daya alam di perkampungan, misalkan tambang, hasil alam lainnya dan lain sebagainya. Itu kemudian dikelola oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur yang ada di kota. Nah, harusnya juga orang-orang yang atau masyarakat desa, ya desa di mana asal dari sumber daya itu harusnya juga mendapatkan fasilitas yang layak dan serupa seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang di kota. Oke, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Cuman yang membedakan hanya apa ya? Musimnya aja mungkin ya. Kalau waktu saya KKN, masyarakatnya lagi nanam tembakau, lagi nanam cabai. Sekarang udah nanamnya padi. Itu aja yang beda. Nggak ada hal lain. Infrastruktur tetap sama. Jadi teman-teman kalau mau lihat dulu di sini jalannya sepi sekali. Jadi masyarakat yang ada di ujung kampung sana itu nggak berani harus ke pusat desa gitu loh, karena lampunya minim pencahayaan sehingga rawan begal atau ditahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, ini jalannya sempit sekali, cukup untuk satu mobil, dan bila kita berpapasan sama kendaraan, misal seperti ini nih, nah kita harus menepi dan bapaknya harus menepi. Oke, nah ini nikmatnya kalau di desa ya, kita sama-sama bisa saling menghargai. Mari Pak. Iya, saling menghargai, nggak ada ego ya. Terus kembali lagi tadi, jadi nggak kasih lampu penerangan gitu loh. Padahal di sini ada satu dusun ya, yang memang harusnya juga harus ada atensi. Apalagi kalau anak-anak malam mereka harus pergi mengaji, misalkan
ngaji mereka akhirnya harus tidak pergi mengaji ya, karena kondisi penerangan jalan. Nah, ini menjadi catatan juga bagi pemerintah ya, bahwa memang pengadaan lampu penerangan bukan hanya di desa ini tapi di seluruh Indonesia, karena masih ada ternyata di beberapa wilayah di Indonesia ini yang ya masyarakatnya belum bisa akses lampu, belum bisa akses listrik gitu loh. Padahal ini udah zamannya zaman modern, harusnya semua fasilitas itu juga bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rumah Kudusnya kita belok kiri di sini nih. Nah, kita kiri di sini. Oke. Itulah. Oke. Nah, bila teman-teman lihat ya. Jadi masyarakat di sini waktu saya KKN dulu, kalau mau bangun rumah yang bagus seperti ini, ya, mereka itu harus pergi ke luar negeri, jadi TKI, jadi TKW. Jadi mereka nggak bisa bangun rumah yang megah, yang mewah, kalau mereka nggak ke luar negeri. Karena penghasilan mereka di sini ya hanya cukup untuk makan sehari-hari, ya, nggak cukup untuk bangun rumah yang mewah. Apalagi misalkan mau punya kendaraan pribadi. Jadi di sini memang sangat membutuhkan atensi. Jadi ini jadi PR juga buat pemerintah daerah untuk ya menghadirkan lapangan kerja, ya, menghadirkan kehidupan buat masyarakat. Oke teman-teman semua, saya udah nyampe nih di salah satu lokasi ya. Ini saya sudah sampai di tempatnya Pak Kadus ya, orang yang mau saya temui di tempat KKN saya dulu. Jadi ya itulah namanya kehidupan di kampung, yang mudah-mudahan beliau tidak kaget ya ketika ketemu sama saya. Nah, ini teman-teman semua bisa dilihat, ini adalah salah satu aktivitas ya masyarakat di desa, nyuci depan rumah ya pakai air yang ada di depan rumah. Jadi ini sebuah kehidupan yang harus kita syukuri ya, sebuah kehidupan yang nikmat sekali, jadi sesuatu pembelajaran buat kita semua. Nah sekarang kita udah mau nyampe nih di desanya. Nah ini anaknya nih loh, ini loh anaknya nih loh, tuh. ini udah ketemu sama Pak Kadusnya ya, Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih kenal sama saya, Pak? Masih. Oh, tak kira udah lupa. Enggak. Masya Allah. Oh, Bu. Masya Allah. Tapi Pak nggih? Wah, luar biasa. Siapa teman? Sendiri. Yuh, kok begitu? Sendiri. Datang khusus untuk ketemu sama Bapak. Jadi kita sekarang lagi bikin konten nih, Pak. Oh. Lagi buat video, buat YouTube. Nah, ini lagi kerja apa nih, Pak? Bikin buat tempat air wudhu. Oh iya, jadi teman-teman semua, Bapak Kadus ini adalah salah satu tokoh inspiratif di desa ini ya. Jadi ya loyalitasnya luar biasa untuk masyarakat. Di sini ada musola. Sekarang lagi membenahi ya, lagi perbaiki ya Pak ya. Sedikit-sedikit untuk tempat wudhu. Nah biasanya kalau di desa itu kan tempat wudhunya itu pakai jeding kayak gini Pak. Nah, jadi belum ada sanyo, nggak ada keran ya, pakainya kayak gitu. Jadi nimbanya di sini nih. Nah, nimba air dari sini dan akhirnya dimasukin ke situ dan berwudhu lah kita. Sholatlah kita. Ada ibu, Bapak? Di rumah. Mau lanjut dulu atau lanjut aja dulu? Saya mau ketemu ibu aja dulu gitu. Nggih. Iya. Say hello dulu buat teman-teman nih. Wah, ini Bapak Kepala Dusun yang mau kita ketemu. Ini udah kayak orang tua saya ya. Jadi dulu waktu saya KKN, beliau sangat humoris ya, selalu memberikan motivasi dan semangat buat saya. Oke, Pak. Mari, Pak ya. Bu, sila, Bu. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi jarak rumah beliau, ini adalah rumah beliau. Di depan ini adalah rumah beliau, ya. Ini rumah beliau, jaraknya dengan musola itu ya cuman sekitar berapa meter nih? Sekitar 10 meter lah. Tapi itulah ya, beliau punya tanggung jawab kepada masyarakatnya ya, memperbaiki ya dengan secara ikhlas ya,
musola ataupun tempat ibadah yang ada di sini. Oke, jadi ya ini kalau teman-teman bisa lihat nih, ini tempat tinggal dari Pak Yasir. Assalamualaikum. Ini siapa nih? Ina, sini dulu Ina. Jadi ini istri dari Pak Kadus ya. Apa gua arti? Saya nggak ngerti bahasa Lombok. Ina, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kok makin cantik sekali? Hah? Buka. Tak kira udah lupa. Tadi ketemu sama Bapak depan. Ini tempat diskusi. Jadi dulu kalau teman-teman KKN duduk itu di sini. Kita duduk ngelingkar di sini, ketemu sama masyarakat. Ketemu sama warga ya. Jadi kita diskusi, bicarain banyak hal di sini ya. Bahkan bicarain tentang hal-hal politik ya, tentang pemerintahan. Di sini kita diskusiin. Nah, ini rumah beliau, tempat kita tidur dulu waktu jadi mahasiswa dan KKN. Nah, ini rumah orang tuanya. Bu. Ini Papu lagi, ini Papu Mame. Ketemu dulu sama Papu dulu. Ini pada malu semua. Kenapa pada malu? Assalamualaikum, Pu. Tapi Pu. Sehat nih, Pak Pu? Oh, alhamdulillah. Nggih, lagi nggak enak badan, Pak Pu. Ya mudah-mudahan Pak Pu sehat lah walafiat. Jadi Pak Pu ini adalah orang tua dari Pak Yasir ya. Beliau adalah orang tua dari Pak Yasir, kepala dusun. Beliau salah satu petani tembakau di sini. Ya, jadi kalau mau oven tembaku ya, di situ tuh tempatnya tuh. Nah, ngoven tembaku di sana. Nah, ini luar biasa, beliau sampai hari ini masih sehat ya. Tapi memang namanya udah tua pasti ada sakit bawaan. Jadi teman-teman, nih yang duduk depan kita tadi ini ya, Pak Kadus. Jadi beliau ini udah seperti orang tua saya ketika KKN di Selebung Rembige. Ya, luar biasa kebaikan beliau ya. Sampai udah berapa tahun selesai KKN pun masih ke sini. Iya kan, artinya ada ikatan emosional sampai kita harus sampai ke sini kan. Iya. Namanya jabatan politik kan sementara. Iya, namanya jabatan tuh hanya sementara. Itu yang kan sementara, terus kita tidak berbuat baik sama orang. Benar. Itu Yang sementara terus kita tidak berbuat iya baik. pesannya. Kekuatan itu kan dari penegusnya. Nah, itu pesannya Pak Kadus. Percuma kita jadi pejabat publik, jadi pemimpin, tapi kalau kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi kalau pas jadi pemimpin itu harus ngelakuin banyak hal ya untuk masyarakat. Nah, ini kalau sapi di daerah saya di Bima ya. Jadi mereka itu dilepas sehingga sapi-sapinya itu kurus. Waktu makan sekarang jam 12. Iya, tapi kalau sapi di Lombok itu dia dikandangin terus dikasih makan. Nah, gitu loh. Nah, itu udah mau dikasih makan, dia udah tahu kalau Jam 12. ada yang mau kasih makan itu langsung mereka lahap. Nah, itu dia. Kasih makan kayak gini. Jadi sapi-sapinya tuh sehat-sehat ya. Nah, ini kehidupan. Waktu dulu saya KKN juga pernah juga ngerasain ini ya. Barengan dengan masyarakat, warga kampung sekitar untuk membuat pakan ternak ya waktu itu bersama teman-teman KKN. Bagaimana kemudian supaya pakan ternaknya bisa lebih mudah dan membuat sapi lebih sehat. Nah, itu tuh sapinya. Lagi ngapain Ina? Lagi masak. Ini lagi digorengin makanan ya. Karena kita datang ke tempat KKN. Jadi Ina, minyak goreng mahal Ina ya? Mahal ya? Coba Ina. Mahal gak Ina? Mahal. Nah, ini aspirasi dari masyarakat ya yang ada di desa, bahwa memang masyarakat di desa juga ngerasain kalau minyak goreng itu mahal. Ada satu cerita teman-teman semua. Jadi bahkan ada beberapa ibu-ibu yang akhirnya membakar tempe karena harga minyak goreng yang mahal gitu loh. Harga minyak goreng
yang susah sekali didapatkan oleh para ibu rumah tangga. Akhirnya mereka sampai membakar gitu loh setiap masakan dan makanan yang mereka sajikan untuk keluarganya. Nah, ini kan sesuatu hal yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah kita, bagaimana sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai negara, ya, salah satu negara penghasil sawit terbesar dunia itu kekurangan minyak goreng. Ini sebuah lelucon yang dilakukan oleh kekuasaan kita kepada rakyatnya, kepada masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita lagi dimasakin apa nih? Ini kita dimasakin apa, Ina? Bokah. Bokah. Bokah itu apa, Ina? Oh, ini sejenis sayur-sayuran lodeh ya, terus di dalamnya ada daging. Nah, ini salah satu masakan khas ya dari daerah Lombok. Bagi siapapun yang datang ke Lombok atau bertamu, pasti dihidangi masakan-masakan tradisional, masakan-masakan seperti ini, yang di situ ada hidangannya daging, di situ ada sayur lodeh. Dan satu hal yang selalu saya ingat ya, ketika misalkan kita datang ke satu tempat di Lombok ya, kita wajib untuk minum kopi. Nah, ini tradisi orang Lombok. Kalau kita bertamu ke rumah siapapun, ya wajib hukumnya kita untuk ngopi. Walaupun misalkan 1 jam yang lalu udah ngopi di rumah yang lain, dan 1 jam kemudian ya kita harus ngopi juga di rumah yang lain juga kalau kita bertamu gitu loh. Nah, ini sebuah keunikan dari sebuah budaya masing-masing daerah. Mungkin teman-teman punya budaya masing-masing, setiap daerah pasti punya keragaman masing-masing. Nah, inilah Lombok. Nah, teman-teman kalau datang ke Lombok pasti akan temui itu. Apalagi sudah masuk ke perkampungan, di pedesaan, orang-orangnya luar biasa, ramah ya, dan pasti penerimaannya luar biasa juga. Teman-teman semua, jadi kita baru selesai makan ya. Dan ya ini, kalau di Lombok itu makannya pedes, jadi sampai keringetan, luar biasa. Katanya kalau nggak makan yang pedes itu nggak enak katanya kalau di Lombok. Ya, jadi memang salah satu tradisi Lombok itu makan makanan yang pedes. Jadi harus dicoba teman-teman. Kalau datang ke Lombok ya, coba makanan Lombok, kuliner Lombok, dan yang khas ya, yang tradisional. Pasti akan rasain makanan-makanan yang pedas. Terus ada satu tradisi di Lombok ya, yang menurut saya ini adalah bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Misalkan kalau kita udah makan, selesai makan, ada orang yang jauh lebih tua daripada kita misalkan, belum selesai makan, jadi saya nggak bisa cuci tangan duluan, gitu loh. Jadi harus tunggu dulu ya, orang tua, orang lebih tua selesai makan dulu, baru beliau cuci tangan dulu, baru kita cuci tangan. Kalau kita lihat ini sebuah tradisi yang memang sangat luar biasa menurut saya, karena itu ada nilai penghormatan kepada orang tua gitu kan. Ada kultur yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita saling menghargai. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau pergi ke sawah ya. Kita mau ngambil apa Pak? Kacang panjang. Kalau bahasa Lomboknya kacang panjang apa Pak? Antap. Kita mau ngambil antap. Antap. Buah antap untuk sayur. Nanti kalau udah nyampe di rumah biar bisa dimasak katanya. Ini oleh-oleh ya. Jadi satu lagi tradisi dari kalau kita datang ke rumah warga Lombok, kalau kita bertamu harus ada buah tangan yang bisa kita bawa pulang. Kalau nggak ada buah tangan yang kita bawa, nggak disuruh pulang kita. Contohnya sekarang, pas saya udah mau balik, katanya harus pergi dulu ke sawah katanya. Harus pergi ngambil dulu oleh-oleh dari Desa Selebung Rembige, Dusun Mekarsari. Nah teman-teman bisa lihat kalau kita sekarang lagi jalan ya, kita jalan ke sawah. Jadi dulu waktu KKN saya pernah ke sini Pak ya, pernah jalan ke sini. Sini juga jalan menuju pasar ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih jalannya. Kalau mau ke pasar kita lewatin jalan ini. Jalannya belum di hotmix, belum di aspal ya, beda banget sama di kota ya. Masih asri, masih natural. Tapi
yaitu ada kenikmatan tersendiri. Terus di sini dulu saya ingat ya, di sini kita sampai nyari keong di sini ya, siput untuk dimakan waktu KKN. Ya ini ada sedikit kayak apa namanya, empang apa gimana ya, embung gitu ya. Ya, jadi di sini ada ikan, di sini ada apa namanya, ada siput belut ya. Jadi kita nyari di situ untuk makan waktu KKN. Nah sekarang ini sawahnya Bapak Pak ya? Iya, yang ini. Nah, ini sawahnya luas banget ya. Jadi kalau di desa itu kita masih punya kemungkinan untuk memiliki tanah berhektar-hektar. Ya kalau di kota susah banget, itu udah dapat tanah 10 are aja udah. Itu kekayaan luar biasa. Tapi kalau di sini tanah 1 hektar itu udah biasa. Ya. Tuh, bisa lihat teman-teman gimana kondisi masyarakatnya, kehidupan. Teman-teman kalau mau lihat ini tulisan apa? Satgas, Pak, di belakang, Pak. Coba lihat. Satgas COVID-19 Selebung Rembige. Nah, ini karena kita di masa pandemi COVID-19, jadi ya itulah, COVID-19 memang jadi penghalang. Ya, nah ini Ina lagi ngambil kacang panjang ya. Ini kita masuk ke sini. Ini udah luar biasa ini. Dulu waktu saya ke sini lagi panen, Pak ya? Lagi panen padi. Sekarang padinya lagi mulai menguning. Ya. Ini udah padinya bagus banget ya. Merunduk. Jadi kalau orang-orang di Kota Mataram atau di kota ya menikmati beras yang kualitasnya super, itu salah satunya berasal dari desa ini. Salah satunya berasal dari petani-petani yang luar biasa di desa. Jadi jangan bangga hidup di kota. Belum tentu hidup di kota bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Tetapi kalau kita hidup di desa, kita memproduksi makanan ya, makanan-makanan pokok, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Gimana, Pak? Ya, bagus. Oh, itu kan. Kasih pesan untuk teman-teman channel YouTube saya supaya apa namanya, nggak menganggap remeh orang-orang di desa. Inilah kehidupan orang-orang di kampung, hidup sebagai petani lah kan. Nggih. Ya, cari penghidupan lewat petani. Itu saja harapan kita sebagai petani. Anda kalau tidak rajin kerja ya Anda makan. Itu Benar. petani kan. Benar. Ya. Kalau kerja ya makan. Betul. Jadi Benar. pesannya teman-teman, kalau kita mau tetap hidup, bertahan hidup, ya kita tetap harus kerja. Ya, kita harus tetap bekerja dengan cara apapun. Kita harus syukuri. Saya lebih sepakat ya dan sangat mendukung, lebih baik kita hidup di desa dengan keadaan yang seala kadarnya, tetapi berkah halal kita dapatkan, daripada kita berdasi pakai jas ya tapi nipu orang sana sini. Kita koruptor, kita korupsi, kita makan uang rakyat. Itu lebih baik kita hidup biasa di desa daripada kita bermewah-mewahan di kota. Itu pesan dari Pak Kadus. Para petani di desa, petani di manapun berada di seluruh Indonesia itu membutuhkan distribusi dari pupuk yang memadai, yang cepat, yang memang bisa membuat produksi mereka menjadi jauh lebih baik. Jangan sampai kemudian ya kita akhirnya apa ya, menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Karena kalau sudah para petani kesusahan, yaitu stok pangan kita akan terbatas. Kita nggak bisa lagi swasembada pangan, misalkan seperti itu. Produksi kita selalu impor beras akhirnya, dan negara makin susah jadinya kan. Teman-teman, ini kita mau jalan pulang, mau balik ya, karena udah selesai buat konten. Ayo Bu, ya mau balik lagi ke Mataram ya. Ini Bapak sampai jalan ngikutin kita. Ya mudah-mudahan apa namanya, sedikit cerita dari tempat KKN saya menginspirasi kita semua ya, bahwa sampai kapanpun kita harus terus menjalani kehidupan ini, serumit apapun itu. Karena ya kehidupan harus kita menangkan, kehidupan harus kita jalankan.
Oke teman-teman semua, terima kasih banyak ya udah menonton video ini. Kalau bagi teman-teman ini menarik ya, silakan subscribe, share, dan like video ini kemanapun ya, ke grup-grup teman-teman supaya banyak yang dapat terinspirasi dari video ini. Thank you, terima kasih, see you next time.